Ya, ini adalah skematik diagram sistem power kita dari matahari. Kemudian inilah bahan-bahannya, bisa didapatkan di toko online. Yang pertama ada panel surya 5 volt. Kemudian ada baterai lithium 3,7 volt, bisa dicas ulang. Ini tidak termasuk paket yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini adalah USB booster 5 volt yang akan menghubungkan sistem kita ke sistem yang ingin dipowerin dari baterai. Kemudian ada dioda, ada saklar, dan juga ada USB chargernya. Inilah modul untuk mencasnya dari panel. Dia akan masuk ke sini dulu sebelum ke baterai. Dan ini ada beberapa kabel yang diperlukan. Kemudian kita panaskan dulu soldernya. Sebelum mensolder, kita solder saja langsung diodanya. Kemudian baterainya juga disolder ke kaki yang pas, positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, ini mensolder kabel ke panel surya. Intinya mengikuti skematik yang tadi telah ditampilkan di awal. Ini kita sedang merakit sistem powernya, yang ini untuk kabel ke panel surya. Dan ini sedang mensolder kabel untuk diarahkan dari baterai ke micro USB booster tadi. Jadi baterai ini 3,7 volt. Kalau kita mau mempowerin sistem lampu kita yang butuh 5 volt, maka harus melalui USB booster dulu perantaranya, sehingga dia bisa menaikkan tegangan baterai ini yang 3,7 volt menjadi 5 volt sebelum disambungkan ke sistem lampu kita yang butuh 5 volt, yaitu node MCU-nya. Nah, ini sedang mensolder dari baterai ke kaki yang sesuai ke USB booster 5 voltnya. Jadi dari USB inilah nanti micro USB kita disambungkan ke node MCU yang akan mempowerin sistem lampu kita. Nah, setelah saya tes tadi langsung ke USB, ternyata kesambung. Ada baiknya kita sambungkan saja ke saklar terlebih dahulu, sehingga sistem power kita bisa di on off kan, tidak selalu on tersambung ke sistem lampu. Sehingga dengan switch saklarnya bisa kita atur apakah sistem power kita mempowerin sistem lampunya atau tidak. Ini saklar DC. Ya, saya ganti saklarnya karena saya lebih nyaman dengan saklar yang ini, lebih besar. Tidak seperti yang tadi ada di paket. Nah, terakhir untuk sistem power ini adalah mensolder dari micro USB charger tadi, kabelnya yang sudah disolder itu ke panel suryanya. Nah, ini sudah disolder ke kaki yang sesuai, positif-positif, negatif-negatif. Nah, ini selanjutnya adalah skematik sistem lampu kita. Nah, ini bahan-bahannya ada node MCU yang dapat dibeli di pasaran, kemudian kabel micro USB-nya untuk power system. Ini beberapa LED, resistor, dan kabel jumper secukupnya, dan tentu saja breadboard untuk merangkai sistem. Nah, tutorial ini dibuat oleh Bang Idrus ya, Idrus Project. Setelah belinya di-download dari Play Store, langsung didaftarkan saja, di-sign up dengan email dan password yang sesuai.
Nah, selanjutnya ini klik Cool Got It saja. Dan diklik New Project. Kemudian diberi nama sesuai dengan project saudara. Kalau saya lampu IoT panel surya ya. Ini boardnya sudah sesuai, yaitu yang ESP8266 device-nya. Kemudian klik Create saja. Dan kemudian tokennya sudah dikirim ke email yang tadi, sehingga harus benar. Nah, ini kita klik untuk mengambil tombol button. Kita pilih yang button, kita sudah punya saklar internetnya. Sekarang tinggal di setting saja, diklik lagi. Ya. Dan ini kalau ikut rangkaian saya nanti dipilih yang GP4. Karena saya menghubungkan rangkaian saya di D2 yang merupakan GPIO 4 pada Node MCU. Sehingga GP4 kalau ikut rangkaian saya. Dan ini saklar internetnya dibuat switch, bukan push. Karena kita mau yang switch berganti. Dan diklik simbol segitiga itu, maka saklar internet kita sudah jadi dan siap dihubungkan ke Node MCU. Ganti SSID dan passwordnya yang sesuai. Bagian yang kuning-kuning itu saja diganti. Ya, dan terakhir autentifikasinya yang tadi sudah dikirim di email saudara atau dapat dilihat di tombol project setting. Jika berhasil ya, sudah diupload ke Node MCU-nya, maka ketika ditekan on, maka LED on, ditekan off, maka LED-nya juga off, tentunya setelah dirangkai. Nah, ini adalah simulasi pada rangkaian saya yang sebenarnya. Nah, ini adalah sistem power ditambah sistem lampunya. Yang masih rangkaian listriknya saja. Tapi ini sudah sistem power tambah sistem lampunya digabungkan. Nah, ini adalah skematik sistem power tambah sistem lampu, dapat dicermati lagi. Nah, selanjutnya kita akan rangkai dia menjadi, atau rakit dia menjadi alat yang utuh dengan bodi lampunya. Ini merupakan 3D print yang saya desain sendiri untuk dudukan lampu dan tiangnya. Nah, ini membolongi dengan solder, tidak perlu ditiru. Yang positif-positifnya aja ditiru. Menempelkan komponennya ke tempat ya, biar tidak berserakan. Nah, ini disimulasi berhasil. Nah, inilah dia sistem lampunya dimasukkan ke dalam satu tempat. Masih belum yang sistem powernya. Kemudian kita akan menyusun ke tempat juga sistem powernya. Menempelkan baterai, lalu membuat bolongan. Sebaiknya dengan yang lain ya, karena kalau dengan solder sering-sering akan merusak solder, matanya tumpul. Nah, ini sudah selesai, sistem powernya masuk ke dalam box, tinggal akan ditempelkan ke tiangnya tadi untuk lampunya saja, saya kira. Nah, ini disimulasi sedikit, masih jalan, oke saja. Klik on, klik off, dia off. Nah, selanjutnya kita akan tempelkan panel suryanya di atas tiang. Kita buat miring begitu, yang jelas bisa menangkap sinar matahari untuk diubah menjadi listrik dan disimpan ke baterai. Dilem dengan lem tembak ya, cukup kuat ini lemnya. Dan juga memasangkan untuk
lampunya di tiang. Nah, inilah hasil jadi sistem lampu kita yang dipowerin oleh sistem power dari tenaga matahari. Lampunya dapat dikendalikan jarak jauh, on-off-nya, asalkan ada koneksi internet. Kita dapat kendalikan dengan handphone. Jadi inilah pengenalan suatu sistem Internet of Things, di mana saat ini era revolusi industri 4.0 itu semua benda-benda dapat terhubung melalui internet sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh asalkan ada koneksi internet, dan juga menghangatkan kembali pentingnya sistem energi baru terbarukan yang matahari yang ramah lingkungan dan hemat energi tentunya. Ini kalau ingin diisi ulang baterainya tinggal diarahkan ke matahari, dia akan mengisi. Jadi kita memanfaatkan energi gratis yang disediakan oleh Sang Pencipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih.